Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Kita mulai dengan kabar Patrick Kluivert yang begitu bersemangat mendatangkan Hairo Riedewald ke timnas Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan besar ini? Berikut penjelasannya. Pantas saja Patrick Kluivert ngebet datangkan Hairo Riedewald, ternyata ini alasannya. Patrick Kluivert menjelaskan alasan dibalik prioritasnya untuk menaturalisasi Hairo Riedewald guna memperkuat timnas Indonesia. Pelatih yang baru saja diangkat sebagai pemimpin skuad Garuda itu menyatakan bahwa lini tengah merupakan area yang masih membutuhkan tambahan pemain. Kluivert mengungkapkan hal ini dalam program Patrick Kluivert Bicara di Liputan 6 SCTV yang dipandu oleh Glenn Joshua dan Aziza Hanum. Tayangan tersebut dapat disaksikan di YouTube juga dan melalui tautan ini, di mana Kluivert mengatakan, "Saya di belakang dan di depan kita baik-baik saja. Mungkin di lini tengah kami butuh, karena itulah saya sebut Hairo Riedewald. Mungkin juga di lini depan, namun di belakang saya rasa kita sudah memiliki banyak pemain bertahan yang baik," ujarnya. Riedewald dikenal sebagai gelandang bertahan yang handal. Pemain berusia 28 tahun ini diharapkan dapat menambah kedalaman skuad Indonesia yang sudah memiliki sejumlah pemain berkualitas seperti Ivar Jenner, Tom Hai, Nathan Juaon, dan juga Ricky Kambuaya. Kluivert juga mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Riedewald sedang berlangsung. Ia menambahkan bahwa sang pemain sangat bersemangat untuk membela timnas Indonesia. Diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia pada bulan Maret. Ia mengharapkan agar proses naturalisasi berjalan dengan baik sehingga Riedewald dapat bermain pada pertandingan berikutnya melawan Australia yang dijadwalkan pada 20 Maret. Hairo sudah kami dekati dan prosesnya masih berlangsung. Dia sangat bersemangat jadi bagian perjalanan ini. Dia sangat ingin bergabung, semoga Maret nanti. Kehadiran Riedewald diharapkan Kluivert dapat membantu mewujudkan impian timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan dukungan dari para asisten, dia bertekad untuk memberikan kebahagiaan kepada para supporter yang telah memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. "Kami datang tidak untuk membuang waktu siapapun. Kami akan memberikan yang terbaik untuk lolos ke Piala Dunia. Itulah target jangka pendek. Kami ingin memberikan kebahagiaan kepada supporter karena berada di belakang tim dan mendukung mewujudkan itu." Selain Ole Romeni dan Hairo Riedewald, Patrick Kluivert masukkan satu nama lagi untuk bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan kembali memasukkan satu nama lagi untuk membela tim Merah Putih. Total ada 3 pemain baru yang akan datang memperkuat timnas Indonesia. Nama pertama adalah Ole Romeni yang proses naturalisasinya sedang tahap selesai. Selangkah lagi, striker Oxford United itu akan melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia dan langsung membela skuad Garuda. Diharapkan Ole Romeni bisa membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Nama kedua adalah Hairo Riedewald yang saat ini memperkuat klub asal Belgia Royal Antwerp FC. Patrick Kluivert sudah terang-terangan untuk meyakinkan Hairo Riedewald agar mau membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain berposisi gelandang bertahan itu sedang berjalan. Nah, yang terbaru, ada nama baru yang akan dibawa Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari kode yang disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo pasti tahu berapa pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Sebab, proses surat dari PSSI harus masuk ke dalam Kemenpora terlebih dahulu sebelum disahkan di DPR. Saat ini ada penyelesaian administrasi, tapi yang sudah dijamin itu adalah Ole Romeni. Untuk 2 pemain lagi masih proses, tapi ini tidak memperkecil mereka untuk bela timnas Indonesia, kata Dito. Dito Aryo Tejo mendengar secara langsung dari Patrick Kluivert perihal keinginannya membuat timnas Indonesia lebih kuat. Patrick saat ini sedang menganalisis dan memaksimalkan para pemain timnas Indonesia yang ia punya. Sejatinya sudah banyak pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Mereka adalah Martin Paes, Calvin Verdong, Seni Patinama, Justin Hubner, Jordi Amat, Jay Itzes, Miss Hilgers, Kevin Dix, Nathan Juaon, Tom Hai, Ivar Jenner, Eliano Reinders, Ragnar Oretmangun, Elkan Bagot, dan juga Rafael Strey. Target utama Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu dibutuhkan skuad mendalam agar Garuda bisa terbang tinggi.
Kata Dito, program dia itu sangat banyak yang melibatkan pemain lokal dan bahkan ada pencari bakat juga nantinya. Dito Arya Tejo mengatakan bahwa Kemenpora sudah memegang dokumen oleh Romeni, sedangkan untuk Hairo Riadawald masih belum. Adapun untuk satu pemain lagi, Dito belum bisa menyebutkan namanya, di mana saat ini dia mengatakan masih memerlukan dokumen yang diperlukan oleh PSSI dan prinsipnya dia hanya menunggu dan bagaimana caranya bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tutup Arya Tejo. Kita mulai dari kabar Alex Pastoor, pelatih anyar yang langsung tancap gas menyusun strategi untuk timnas Indonesia, bahkan dari rumahnya. Apa langkah awal yang dia persiapkan? Berikut detailnya. Langsung gercep kerja, Alex Pastoor tancap gas susun strategi untuk timnas Indonesia dari rumahnya. Alex Pastoor sudah dipastikan akan menjadi salah satu asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Pastoor akan mendampingi Denny Lanzat menjadi pembantu Kluivert. Berada dengan Kluivert dan Lanzat yang sudah datang ke Jakarta sejak 11 Januari lalu, Pastoor masih berada di Belanda. Meski demikian, Pastoor sudah mulai bekerja untuk timnas Indonesia. Di rumahnya, Pastoor mulai mempelajari permainan skuad Garuda lewat unggahan di Instagram pada Rabu 15 Januari dini hari. Pastoor menunjukkan sedang mengamati pertandingan Arab Saudi melawan timnas Indonesia. Menganalisa pertandingan Arab Saudi Indonesia, ujar Pastoor yang sedang menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 itu melalui layar televisi. Pastoor nampaknya ingin mengetahui permainan para penggawa timnas Indonesia sebelum melatihnya langsung pada Maret 2025 nanti untuk dua laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain. Apa yang ditunjukkan Pastoor ini dapat respon positif dari warganet. Mereka memuji gerak cepat Pastoor yang langsung menganalisa permainan pemain timnas Indonesia meski belum sempat datang ke tanah air. Wah, keren coach, menyala, ujar salah satu warganet yang membanjiri kolom komentar Instagram Pastoor. Alex Pastoor disorot karena digadang akan menjadi otak utama kepelatihan Kluivert di timnas Indonesia. Dibanding Kluivert, Pastoor lebih memiliki rekam jejak melatih yang panjang. Pria 58 tahun itu sudah mulai menjadi pelatih sejak tahun 2001. Dan yang menarik dari CV Pastoor, dia tidak pernah bertahan lama di tim yang dipolesnya. Rata-rata Pastoor melatih selama 2 tahunan. AFC 34 menjadi tim terlama yang dipegang Pastoor selama 3 tahun. Sisanya ada 5 tim yang cuma dipoles Pastoor selama 2 tahun saja.